Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kita berjumpa lagi dalam channel saya di hari ini, tanggal 12 Desember tahun 2024. Saya sangat senang saudara-saudari terkasih dan selalu setia mengikuti channel saya, karena di dalam channel saya ini saya tidak menyampaikan apa yang dari saya, tetapi saya menyampaikan apa yang Bapak menyambung dan meluruskan apa yang Bapak beritahukan kepada kami tentang rahasia-rahasia di atas tanah Papua, peristiwa-peristiwa Alkitab yang terjadi di atas tanah Papua pada zaman-zaman dahulu, dalam peristiwa lintasan peristiwa Alkitab. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kali ini kita berjumpa lagi untuk saya menyampaikan satu berita dengan tema bahwa keluarga dekat dengan Maria Ibu Yesus sekongkol bersama dengan Herodes, mereka yang tidak mengakui dan menyangkal bahwa Yesua tidak lahir di Papua. Yesua tidak dilahirkan di Papua, dan mereka menolak Yesua dari Papua. Itu tema dan subtema saudara-saudari terkasih yang saya akan menyampaikan apa yang Tuhan bukakan tentang firman Tuhan iman atau firman logos, rema dan firman logos. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dengan demikian kita berdoa singkat. Saya memimpin doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, ampuni keluarga dekat dengan Maria ibumu Yesua dan bersama dengan Herodes pada zaman generasi Yosua pada zaman dahulu telah menyangkal bahwa tidak mengakui dan telah menyangkal mati-matian bahwa Yesua tidak lahir di Papua dan menolak dari Papua. Bapak, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, dan ini yang baru Bapak beritahu kepada kami dan saya mau sampaikan ini teruskan. Dengan demikian Engkau memberkati setiap orang yang mendengarnya. Haleluya. Setiap tanah hati yang batu, tanah yang berbatu-batu, yang berkeras kepala dan tengkuk orang Papua dasar, Bapak semua Tuhan bakar bersihkan dengan darah Yeshua HaMashiach Adonai, sehingga mereka tidak terlalu menyembah kepada dewa-dewa Roma yang merupakan dewa-dewa Roma yang penyembah kepada Natalan dan dewa Roma itu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, sehingga kembali mengakui bahwa Yeshua lahir di Papua sesuai dengan firman iman yang Tuhan turunkan lewat roh rema-rema firman Tuhan yang kami akan sampaikan sebentar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, tentang penyingkapan terbukanya meterai Wahyu 5 ayat 1-14 tentang muatannya di dalam pembukaan meterai itu, muatannya adalah Yesua. Semua orang harus mengakui bahwa Yesus lahir di Papua. Yesus lahir di Papua. Dan siapa yang tidak mengakui, pedang firman Tuhan sudah siap. Pedang firman Tuhan sudah siap tersedia, pedang batu menyala-nyala untuk menghakimi bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih, dan saya sudah menyampaikan 11 atau sampai 12 episode tentang Yesus lahir di Papua. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini juga Bapak Adonai Yeshua itu sedang menuntut kami untuk segera dia minta kepada keluarga dekat dan juga keluarga jauh dari orang-orang asli Papua untuk segera mengakui itu cepat. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, jadi saya bacakan dulu firman Tuhan, setelah itu kita akan dengarkan kesaksian-kesaksian tentang rema. Ya, saya baca dulu di Wahyu 2:13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Ya, Markus 6:14 dan 17. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesua, sebab namanya sudah terkenal dan orang menyatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa
itu bekerja di dalam dia. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya penjara terhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Ya, kita lihat lagi satu ayat lagi, Yeremia 23, 26, 32. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada yang lain, seorang sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nama yang beroleh mimpi, biarlah nabi yang biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan yang seperti palu mengangkat bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari tempatnya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang membuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya, dengan buangnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara-saudari terkasih, ini memang firman Tuhan terlalu banyak tentang Herodes dan ceritanya. Haleluya, nanti bisa baca sendiri. Di sini saya akan bersaksi sesuai dengan tadi tema, bahwa keluarga dekat dengan Maria ibu Yesus, ibu Yesuha, sekongkol dengan Herodes orang Idumea itu untuk menyangkal bahwa dan tidak mengaku dan menyangkal bahwa Yesus lahir di Morogua Patarimau di Papua. Haleluya, pada zaman generasi Yesus pada zaman itu. Haleluya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Ya, ini saya mau bersaksi dulu remanya kesaksiannya seperti ini. Jadi kemarin pagi itu ada adik hamba Tuhan dari Pauto dari sana tempat Yesus dilahirkan. Mereka di sana nama persekutuan adalah Jemaat Victory. Jadi mereka sudah berlama beribadah di situ. Jadi adik ini dia sakit gigi hampir 2 minggu. Jadi dia telepon saya pagi kemarin untuk berdoa. Kami berdoa bersama dengan tim doa. Lalu kenapa sampai adik ini dia sakit gigi lama. Lalu Tuhan bilang begini, ini Tuhan mau pakai adik ini, tetapi adik ini belum menjalankan perintahku. Tuhan bilang. Kami tanya, perintah apa? Apakah perintah makan dan minum perjamuan kudus yang belum dijalankan, atau hari Sabat belum dijalankan? Lalu Tuhan bilang begini, banyak firman iman yang Bapak sampaikan tentang rahasia kelahiran sampai dengan peristiwa-peristiwa lain di Papua di Papua. Tetapi dia ini belum percaya penuh, belum percaya. Dia masih keras dan belum percaya. Lalu kami berdoa minta ampun bahwa Yesus memang sudah 10 kali itu sudah sampaikan bahwa Yesus lahir di Morogua Patarimau di Papua. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi haleluya. Lalu kami berdoa minta ampun begini. Ternyata dari dalam gigi itu ini, dari rahan dari gigi sebelah ke gigi sebelah ini macam ada pensil yang ditembus. Ada macam runcing pensil yang ditembus dari gigi yang satu ke rahan gigi yang satu. Lalu kami berdoa tanya, Tuhan kenapa seperti itu? Tuhan bilang begini, itulah kekerasan marga-marga keluarga yang dekat dengan Yesus. Dekat dengan Yesus itu untuk moyang mereka pada zaman dahulu itu tidak mengakui Yesus lahir di Morogua Patarimau di Papua sebagai Tuhan Juru Selamat.
Nah, dari moyang mereka kekerasan. Jadi kami tanya lagi Tuhan itu apa? Baru Tuhan bilang itu geramnya dunia orang mati, gigi geramnya dunia orang mati. Kami berdoa minta ampun sampai Tuhan angkat itu semua, angkat bensin apa semua dibersihkan keluar. Haleluya. Setelah itu Tuhan bilang berdoa lagi karena ada itu mulut seperti mulut ikan gurami dari dalam danau Tage dia keluar. Baru dia bicara dalam mulut gigi di atas ini, lidah mulut gigi atas ini, mulut adik ini dan kami keluarga TKG. Tuhan bilang begini, itulah itu berdoa itu lagi itu yang buat sampai kebualan terlalu banyak, bikin mengelabui kebenaran pada zaman generasi Yesua. Roh ikan itu gurami. Kan berdoa minta ampun sampai Tuhan kasih keluar barang itu seperti dari mulutnya keluarkan barang itu bakar habis satu kali selesai. Haleluya. Luar biasa saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Masih Adonai. Ternyata roh seperti ini yang bikin sampai macam tidak mengakui pekerjaan Tuhan dan pernyataan Tuhan yang Tuhan bukakan, dan Tuhan sembunyikan rahasia keabadiannya di tanah ini. Nah, itu kemarin itu terjadi. Lalu setelah itu sampai kemarin saya pulang dari tempat kami ada bikin rumah di sana, baru tukang-tukang yang kerja itu adik orang bilang mereka mau pergi Natalan di kampung, jadi nanti berapa hari itu don stop kerja. Nah, kami pulang dengan adik itu, kami pulang sampai malam, sampai jam 1:30 itu saya tidak bisa tidur. Pagi saya tidur lagi tanya Tuhan ini kenapa. Lalu Tuhan bilang begini, Tuhan tegur saya. Tuhan bilang begini, lidah memang tidak bertulang. Itu pertama suara Tuhan datang. Yang kedua itu Tuhan bilang begini, lihat kamu yang telah melahirkanku. Lihat kamu yang telah melahirkanku, tetapi kamu masih keras. Tuhan kasih tahu suara yang kedua itu seperti itu. Haleluya. Sampai jam 8 baru berdoa. Pagi baru berdoa. Berdoa tanya Tuhan, ini kenapa sampai firman itu datang? Ya, Tuhan bilang begini. Yang pertama itu, yang lidah tak bertulang itu, Tuhan bilang begini. Itu artinya bahwa kabualan. Artinya kamu sudah tahu, Tuhan sudah kasih tahu lewat rema bahwa Yesus lahir di Tarik Mau di Papua. Nah, tetapi dalam lidah mulut memang kamu mengakui, tapi dalam hati itu keras. Kan berdoa minta ampun begini, dalam hati ini ada batu. Jadi kan berdoa minta ampun itu Tuhan lepaskan cukup keluar itu batu. Yeremia 23:29. Bukankah firman itu api itu membakar kemarin batu. Tuhan cukil itu batu itu keluar, cabut semua dibakar habis. Haleluya. Lalu kebohongan, dan kamu dari keluarga itu kebohongan sama-sama sekongkol dengan itu sebentar. Jadi setelah itu kami berdoa itu selesai, kami berdoa lagi, berdoa minta ampun lagi yang satu yang berhubungan dengan yang melahirkan itu. Nah, itu baru Tuhan kasih tahu lagi, ya sudah melahirkan, lalu kamu tidak percaya, tidak yakin itu. Sudah diberitahukan rahasia Tuhan, mana lagi yang mau dibukakan. Itu rahasia tentang Yesus sendiri, itu Yesus sendiri yang memberitahukannya. Tuhan beritahukan dari itu, dan itu sudah berapa kali Tuhan sudah beritahukan, dan rahasia itu sudah dibukakan. Lalu selanjutnya setelah itu saya pergi berdoa selesai, begini saya bilang, Bapak ini bagaimana saya harus sampaikan ini kembali ke lewat channel. Tuhan bilang sampaikan supaya jangan orang Papua itu, asli orang Papua itu, supaya pikiran itu jangan dibawa kepada Roma terus, Roma, Vatikan, Roma, karena Tuhan tidak pernah berfirman sama orang Roma, orang Vatikan pada zaman Herodes itu tidak pernah. Tuhan bilang begitu. Setelah itu sudah saya ada siap-siap begini, tiba-tiba ada telepon masuk ke saya angkat begini, adik yang tadi malam bersama Mas tidur yang tukang saya ini, tukang ini bangun yang ini, dia telepon, dia bilang kakak nanti berdoa saya karena saya punya paha dua ini dengan kemaluan, semua bagian-bagian itu sakit, baru macam panas begitu. Haleluya. Saya bilang kamu buka hati. Dia bilang dia tuduh ada satu hamba Tuhan, dia bilang mungkin dia yang bikin saya kah, dia kasih tahu seperti itu.
Saya bilang, iya kamu buka hati saja. Setelah itu kan masuk doa lagi. Kan masuk doa minta ampun begini. Tuhan bilang begini, itu Herodes. Herodes. Kami bilang Herodes itu apa? Kami berdoa tanya Tuhan. Ya, itu Herodes itu adalah seorang, bukan orang Yerusalem asli, tapi mereka pendatang dari Idumea. Herodes itu orang pendatang dari Idumea, mengaku diri orang Yerusalem. Mengaku diri orang Bethlehem, orang Yerusalem. Nah, dan dia menantang Yesua. Dia menantang Yesua. Umur 22 tahun ke bawah dibunuh. Nah, dia inilah yang sekongkol dengan keluarga dekat daripada Maria itu. Mereka sekongkol sama-sama untuk menghilangkan, menghapus nama Yesua, tidak mengingat nama Yesua, tanggal lahirnya dihilangkan. Nah, dihilangkan. Itu mereka sekongkol kerjasama dengan keluarga-keluarga daripada Ibu Yesus yang melahirkan Yesus, Yesua. Nah, Tuhan kasih tahu begitu. Lalu kami berdoa supaya habiskan itu barang ini. Begini Tuhan perlihatkan di bagian paha kiri, paha kanan, lari sampai ke kemaluan daripada adik ini, bagian-bagian sekitar itu semua ada. Dalam darah itu ada rica, kepahitan, tomat, semua ada di dalam. Baru Tuhan bilang, itulah apa ini, benih-benih Herodes yang menentang bahwa Yesus lahir di Papua itu sudah menjadi darah daging itu yang dibersihkan Tuhan. Malaikat Tuhan turun baru bersihkan perlahan-lahan, satu persatu semua dikeluarkan habis. Haleluya. Jadi kita, Tuhan bilang begini, kamu sudah tahu bahwa tidak boleh rayakan Natal di hari Desember. Tapi kan punya dalam hati itu, kan bicara mulut begitu, tapi dalam hati itu lihat keramaian orang sudah mulai begitu, kamu juga mau ikut-ikut. Nah, itu yang salahnya di situ, karena darah-darah itu Tuhan bilang begitu. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Ranai. Ya, setelah itu kami berdoa minta ampun karena ini posisi Herodes itu beberapa tahun yang lalu Tuhan perlihatkan bahwa mahkota Herodes itu dia jatuh di arah dari Kuatisore sebelah barat dari Nabire. Kuatisore dia lari naik ke Jamur besar, Jamur kecil, Erega di sana. Jadi kami berdoa, dan itu pernah kami berdoa juga, dan Tuhan bakar itu mahkota daripada Herodes dan apa semua. Nah, sekarang tadi kita lihat tadi di Wairu, takhta iblis itu sebenarnya ada di mana? Jadi waktu ISK ini datang sampai di Wandamen, dia menyatakan bahwa takhta iblis itu ada di Pulau Ron. Pulau Ron itu wilayah Wasior dengan daerah Kuatisore. Kepulauan sebelah ada Pulau Ron, itu takhta iblis. Nah, tetapi di sebelah Teluk Umar ke atas ke dalam itu ada pohon maut atau pintu jalan maut di situ. Sedangkan di Jamur di atas itu sendiri sebelah Erega, di situ ada satu goa tempat makamnya Nabi ini. Ya, Nabi Muhammad, yang Islam punya ini Nabi Muhammad, dengan di situ juga Herodes, tempat makamnya Herodes di situ. Nah, Tuhan kasih tunjuk seperti itu. Ya, jadi itu lokasinya di situ, dan kami tadi berdoa dan Tuhan sudah hancurkan itu semua, Tuhan sudah bakar itu semua. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, itu rema-rema firman Tuhan yang Tuhan bukakan rahasia. Jadi sekarang ini Tuhan sedang minta supaya orang asli Papua seluruhnya yang sedang ikuti praktek dan penyembahan kepada Dewa Roma. Tuhan bilang begini, kamu tidak tahu orang Roma itu yang telah memperdaya kamu orang Papua sampai kamu punya kemerdekaan pun mereka tidak kasih. Roma Agreement atau perjanjian Roma itu mereka buat supaya mereka itu mau menguasai seluruh dunia, supaya seluruh dunia menyembah dia punya dewa. Nah, Tuhan kasih tahu seperti itu tadi pagi, saudara-saudari terkasih. Jadi kamu orang-orang Kristen yang dari, kita orang-orang Kristen yang dari aliran Katolika, Kema Injilka, dari Protestanka, di mana saja berada, kamu rayakan Natal lagi ini, Tuhan hari ini Tuhan marah. Ya, jadi tadi kami berdoa tanya Tuhan, Bapak kami yang tanggal dan bulan yang Tuhan beritahukan tentang tempat lokasi itu Tuhan sudah kasih tahu. Nah, sekarang tempat yang tanggal bulan itu apakah beritahukan Tuhan bilang begini,
Sudah dari beberapa bulan yang lalu saya sudah beritahukan tidak boleh beritahukan tanggal dan bulan kelahiranku. Karena Tuhan tidak mau manusia merayakan hari itu. Kelahirannya, tanggal dan bulan kelahirannya. Kalau manusia tahu tanggal bulan kelahirannya, nanti manusia menyembahnya, jadikan penyembahan berhala. Tuhan kasih tahu seperti itu. Jadi tanggal bulannya kami tidak bisa sampaikan karena tadi juga berulang Tuhan bilang tidak boleh sampaikan tanggal bulan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa saya mau kasih tahu di sini bahwa bulan Desember itu bukan kelahiran Yesus, bukan. Itu kelahiran anak dewa Roma atau anak anjing. Dong menyembah kepada dewa matahari. Dewa matahari itu rai mataharinya ada di mana? Haleluya. Dari Roma itu dia menghadap ke sebelah timur di Papua itu. Nah, itu dia peraih buminya juga dia ada di satu tempat yang titiknya tempat baku dekat dengan tempat Yesus lahir. Nah, dari situ Yesus Yahweh berdiri di tempat yang namanya Batu Epobora, dia ciptakan matahari di situ. Nah, dan sekarang Roma ini kan dia menyembah ke tempat dewa matahari, dewa anjing ini. Nah, dewa matahari, dewa anjing ini, dan ini kami sudah berdoa untuk sudah bakar itu semuanya. Saya bukakan rahasia saja. Tuhan bukakan rahasia, saya memberitahukan saja. Jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ini rahasia yang sekarang kenapa banyak agama-agama besar yang mereka berdoa itu menghadap ke timur. Mulai dari agama Yunani, agama Yahudi Saduki, Yahudi Parisi, Islam, Hindu, Buddha, ya mereka menghadap ke arah timur, mereka berdoa. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita lihat tadi itu karena mereka menyembah kepada dewa ini. Nah, memang Tuhan itu datang dari sebelah timur bumi ini. Tetapi dewa juga ada di sana. Nah, makanya di kitab Wahyu 2 ayat 13 ada berkata, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam." Haleluya. Jadi nama Yahweh Yeshua itu, takhta iblis itu ada di mana? Yang Tuhan beritahu ke kami, jaga Tuhan beritahukan sama ISK ini itu takhta iblis ada di Pulau Rong. Nah, di sebelah darat itu di situ ada tempatnya pohon uang, dan di sebelahnya itu adalah pintu jurang maut di situ. Nah, sebelah atasnya itu yang nanti kuburannya Nabi Muhammad dengan Herodes. Saudara-saudari, ya, dari lokasi antara wilayah-wilayah dekat di situ juga itu ada agama suku di situ, dan mereka masih agama-agama dulu, dan mereka masih menyimpan nama Yahweh dan Yesus sampai hari ini. Saudara-saudari terkasih, jadi Tuhan akan menginjakkan kaki datang lewat pintu gerbang timur itu, kaki keduanya itu Tuhan akan injak di situ. Nah, kaki pertamanya Tuhan injak di atas tempat tanah tumpah darahnya di Mogogua Patangan Bewo di Papua. Dia datang ke tempat dia lahir. Nah, langkah kaki keduanya itu dia akan injak di atas ini tempat nama Yeshua dan nama Yahweh sedang dipelihara dari agama-agama dulu moyang orang Papua pada zaman dulu punya masih pegang nama Yahweh dan Yeshua, yaitu di kampung antara Wasior di bawah Kaimana, di sini Erega, di tengah-tengah di situ. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Nah, ini jadi nama Yeshua saja itu sudah banyak meninggalkan. Nama Yeshua itu dihapus dari wayang-wayang orang Papua pada zaman dahulu. Nah, lalu mereka membelokkannya. Lalu tempat kelahiran, tanggal kelahiran, mereka membelokkannya. Baru Roma dia kuasai, Herodes dia kuasai dengan cara dia. Nah, makanya Herodes atau Roma itu dia tahu, itu yang buat sampai tidak boleh kasih gagal Papua merdeka, itu Roma yang buat. Roma Agreement itu dia menggagalkan. Nah, karena Roma mau menguasai Papua dan supaya orang Papua juga menyembah kepada Roma. Pas pakai kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya itu tidak boleh, orang Papua asli tidak boleh mengenal itu. Saudara-saudari terkasih, ini suatu rahasia yang Tuhan suruh beritahukan, maka saya memberitahukannya.
Dengan demikian, sedikit pun tidak boleh bikin rambu-rambu, lampu-lampu, ataupun juga kedip-kedip pohon Natal ke apakah semua di dalam rumah orang-orang Papua asli. Kamu orang-orang Kristen itu sepertinya, orang asli Papua itu sepertinya bikin seperti orang Roma, Eropa, Amerika. Dong bikin tipuan-tipuan untuk orang menyembah dong punya dewa-dewa. Itu menyembah dong punya dewa-dewa itu yang bikin sampai orang Roma, Eropa, Amerika, Indonesia dong kuasai kamu orang Papua itu karena itu. Di dalam roh itu sudah mulai menguasai. Karena pikiran jiwa itu sudah diambil. Dengan demikian kalau kita dengar firman Tuhan ini percaya, yakin apa yang Tuhan sedang bukakan rahasia ini, bro. Kita berbalik kepada Tuhan bahwa Yesus itu kulit hitam, rambut keriting, orang asli Papua, dilahirkan di Papua, di Meu Dede Papua. Kita percaya itu sudah pemulihan cepat terjadi, saudara-saudari terkasih. Sudah Tuhan bilang begini, mengakulah dengan lidah, percaya dalam hati dengan hati, dan mengaku dengan lidah. Coba kita lihat di Roma. Kita lihat di Roma. Percaya dulu ya di hati. Roma. Apa yang kami sampaikan dalam firman iman ini. Nah, apa itu firman iman? Nanti ayatnya bisa ketemukan di sini. Ya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman. Yaitu firman yang turun lewat firman iman itu firman yang lain, firman yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya itu lain dengan firman yang Roh Kudus beritahukan kepada kita dari Yesus kepada Roh Kudus kepada kita. Tidak lihat kamu kita percaya itu firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengakui, contohnya Yesus lahir di Meu di Papua, rahasia kitab Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 meter terbuka. Muatannya adalah setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus lahir di Papua, Meu di Papua, dan harus segera akui. Barang siapa yang tidak mengakuinya, pedang sudah tersedia untuk menghakimi bangsa-bangsa. Saudara, dan penghakiman dia mulai dari dalam keluarga, dalam rumah bait Yahweh, dalam keluarga Yesus sendiri. Itu makanya kami saya sudah bercerita panjang dari tadi, dari keluarga kami lari sampai nanti Tuhan terus akan bekerja untuk menghakimi bangsa-bangsa. 8, 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Adonai dan percaya dalam hatimu bahwa Yahweh telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Mulut, lidah itu harus mengakui bahwa Yesus lahir di Meu di Papua dan dia bukan lahir pada bulan Desember. Tidak. Jadi itu harus menyangkal bulan Desember itu menyangkal. Haleluya. Dan kita mengaku bahwa Yesus lahir di Papua. Tanggal bulannya saya tidak beritahukan. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu Tuhan beritahu ke kami bahwa ketika kamu memberitakan Yesus lahir di Papua itu, akar-akar bumi akan tahu dan akar-akar bumi akan gemetar dan ujung di bumi dan benua pulau-pulau akan goncang mendengarkan perkara tentang Yesus lahir dari pulau ke benua. Makanya dulu lagu-lagu ISK ini pada zaman-zaman dahulu bilang begini, beritakanlah berita kabar gembira dari pulau-pulau ke benua. Pulau di mana? Pulau dari negeri yang jauh, dari Papua ke benua Asia, Amerika, Israel, Yerusalem, Israel di sana termasuk satu benua. Itu satu benua Asia, dia benua Asia Barat. Di Yerusalem itu, haleluya. Jadi dari Papua diberitakan berita tentang kelahirannya di timur oleh 3 raja dari timur, saudara-saudari, ke benua Asia bagian barat di Yerusalem, haleluya. Lalu orang masukkan Bethlehem itu hanya perkiraan dalam kitab Mika 5 ayat 1. Itu aja perkiraan saja. Yesus lahir itu tempat di. Nah, sekarang saya kasih tunjuk satu tempat yang Yesus lahir yang Tuhan suruh tadi kasih tahu tempat. Ini kita masuk ke dia punya goa kelahiran Abiofa. Ini kau, kau.
Yesua dilahirkan namanya Obiobiopas. Kan ini benteng pertahanan dari Raja Daud pada zaman itu. Di sini dilahirkan namanya Obiobiopas. Setelah dilahirkan di sini, dia punya hari-harinya ditaruh di Omeyopa di sana, dan di sana sudah diamankan. Tadi sudah ketemu dengan saudaranya, sudah ketemu dengan ini, dan sudah cerita itu sudah terungkap. Iya, saudara terkasih, itu beberapa cuplikan tempat lokasi, titik lokasi Yesua Amasia Adonai, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, diciptakan dan dilahirkan, tempat dilahirkan, dan itu tempat itu disembunyikan dari berabad-abad lamanya dalam pengaturan dan kehendak Yesua Amasia Adonai dan Aba Yahweh di surga. Kenapa harus disembunyikan dan dirahas dan akhir zaman disingkapkan? Haleluya, dan diberitahukan pada akhir zaman menjelang Yesua kembali. Karena begini, tempat Yesua punya ari-ari, Yesua punya ari, terus dengan tali pusarnya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Yesua punya ari-ari, Yesua punya tali pusar, itu saja itu disembunyikan. Saudara-saudari terkasih, saya tidak cerita di situ, tapi saya memberitakan itu disembunyikan oleh Tuhan sendiri. Sehingga tempat kelahiran dalam teka-teki Tuhan, firman Tuhan, itu bukan di Yerusalem, bukan di Bethlehem. Jadi tali pusar Yesua yang dia sebagai anak manusia, sungguh-sungguh anak manusia, dilahirkan oleh perawan Maria, itu disembunyikan, dia punya tali pusarnya, hari-harinya itu di bumi, tempat lokasi yang tadi saya memberitahukan. Haleluya. Karena Yesua itu betul-betul anak manusia dan betul-betul juga anak Yahweh yang hidup. Nah, saudara-saudari terkasih, itu yang pertama. Yang kedua itu tulang para nabi, para rasul itu bukan semua di sana. Kalau tulang para nabi itu semua di Roma atau di Yerusalem sana, itu bangsa-bangsa yang punya, mereka bisa berjalan di dalam alam-alam kargo gaib setan. Itu dong bisa pergi ambil itu tulang-tulang para nabi yang ada di Roma sana, yang ada di Yerusalem. Itu dong bisa masuk ambil dengan dong jalan dengan manusia hilang-hilang. Sengaja Tuhan sembunyikan di atas tanah Papua lokasi-lokasinya. Jadi sengaja baru Tuhan melindungi, Tuhan memagari, Tuhan melindunginya. Saudara-saudari terkasih, di sini saya memberitahukan sebenarnya apa yang Bapak beritahukan. Jadi rahasia-rahasia itu disembunyikan dari berabad-abad lamanya. Ini yang nanti disebut dengan rahasia Injil kerajaan. Rahasia Injil kerajaan kudus yang tidak terbinasakan. Dia akan datang dari timur ke barat. Kenapa harus kudus? Itu kudus, sehingga tidak boleh dibukakan sembarang. Hanya orang yang dekat dengan dia dalam hubungan ada hubungan yang berhubungan dengan menjadi keluarga dalam kerajaan Allah secara roh di dalam darah Yesua yang dikuduskan, sekaligus dengan berhubungan dengan keluarga dari suku Yehuda, dari Daud, Salomo sampai ke Maria, yang melahirkan Yesua, mereka punya turunan. Nah, itu yang nanti Tuhan bukakan di akhir zaman mendasari kitab Wahyu 1 ayat 7. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, baru nanti mereka memberitakan mulai dari A sampai Z tentang Yesua itu lengkap dalam Injil yang kekal itu dibukakan, kitab-kitab termeterai. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Amasia Adonai. Ini saya sudah beritahukan sekarang episode yang ke-13 tentang Yesua lahir di Papua. Kamu orang Papua sampai hari ini kamu tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak yakin, dan kamu tidak yakin dengan kebenaran firman Injil yang Tuhan, firman iman yang Tuhan sedang bukakan dalam Rema dan Logos yang kami sedang beritakan ini, maka orang tidak perlu, orang Papua asli itu tidak boleh berteriak bila Papua ini merdeka dan lain-lain. Karena kunci kembali kepada Yesua untuk harus mengakui Yesua. Karena apa? Dulu moyang orang Papua tidak mengakui Yesua itu. Nah, sekarang Tuhan tuntut orang Papua harus kembali, generasi moyang sekarang, generasi orang Papua sekarang harus mengakui dulu Yesua lahir di Papua. Dan peristiwa itu bukan saja terjadi di Tagan Bawah di Papua. Cerita itu hampir ada di seluruh Papua, dari Sorong, Samarai. Nah, dari Sorong, Samarai, di daerah Biak, Serui, dia masuk sampai ke Jayapura, Wamena, daerah-daerah semua terjadi peristiwa itu. Haleluya. Dan ini Tuhan minta. Sekarang pengakuan sudah. Kamu pengakuan.
Kalau kamu pengakuan selesai, pelanggaran HAM ini selesai, Tuhan tutup, selesai, itu masalah Papua menuju pemulihan. Besok cepat-cepat percepat Papua merdeka. Kalau tidak itu, kalau kamu tidak mengakui itu, Roma tetap kuasai kamu. Roma itu pemimpinnya bangsa-bangsa. Kamu tidak tahu, PBB itu ada di bawah Roma. Sekarang kuncinya itu PBB nanti akan benci Roma dan mereka akan bercerai-berai. Kuncinya sekarang orang Papua mengakui Yesus lahir di Papua dulu. Itu yang Tuhan minta. Demikian, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dan Tuhan melarang tidak boleh merayakan hari kelahiran Dewa Matahari oleh Roma pada tanggal 25 itu. Tuhan melarang dengan keras. Tidak boleh merayakan karena itu suatu kenajisan di hadapan, kekotoran, kenajisan sama dengan tai manusia di hadapan Tuhan. Jadi tidak boleh orang asli Papua merayakan itu. Dilarang, suruh di stop semua. Saudara-saudari terkasih. Jadi kalau mau, makanya tadi saya ada beritahukan ke adik di Evolto sana tempat Yesua lahir. Saya bilang begini, jadi beritahukan jemaat di situ bahwa sudah tahu kebenaran. Kalau kamu tidak tahu oleh ini sudah tahu kebenaran, jadi kamu duluan. Kita yang tahu duluan ini yang Tuhan beritahu duluan itu tidak boleh rayakan. Natal kah, Desember kah, tidak usah. Kamu bikin perjamuan kasih di tanggal 1 kah, Januari itu tidak apa-apa. Nah, saya kasih tahu seperti itu saudara-saudari terkasih karena itu Tuhan suruh menyampaikan. Dengan demikian bagi orang-orang asli Papua yang tahu tentang perkara ini dan juga bagi orang-orang dari berbagai bangsa-bangsa lain yang tahu tentang perkara Yesua, bahwa Yesua tidak lahir tanggal 25 Desember, tidak yang tahu tentang perkara, tidak boleh sedikit pun merayakan itu. Saudara-saudari terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkatinya. Lebih lanjut Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian agar kembali kita mencintai Yesua dengan murni dan konsekuan, bukan dengan cara upacara-upacara manusia dan penyembahan kepada dewa-dewa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach Adonai, ampuni bangsa-bangsa yang suka menyembah kepada dewa-dewa, dan ampuni juga moyang kami pada zaman dahulu bekerja sama dengan Herodes untuk membelokkan Bapa dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach Adonai, menyembunyikan rahasia kelahiran Yosua dan tanggal bulan kelahiran Yosua, bahkan tidak mengakui kelahiran Yosua, bahkan menolak dari tanah Papua. Haleluya. Adalah bangsa yang menolak Yosua adalah bukan saudara Israel dan 6 suku Israel yang ada di Yerusalem tahun sana, tapi 6 suku Israel yang ada di Papua. Nah, itulah yang telah menolak Yosua dan tidak mengakui Yosua. Sekarang Bapak sedang menuntut supaya orang turunan kami, orang asli Papua, harus mengakui Yesus, bahwa Yesus lahir di Papua Bapak, dan bukan pada bulan Desember, tetapi pada bulan yang Kau telah tentukan dari keabadian. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, biarlah orang Papua mulai dari sinode, mulai dari kelas pendeta, pastor, sampai orang asli Papua, sampai semua, supaya mereka mengajar kepada umatnya, jemaatnya di seluruh tanah Papua bahwa Bapa, kebenaran kebohongan yang pernah dikembangkan oleh Romawi, Herodes dan Romawi, Eropawi dan juga Amerikawi untuk menjajah orang Papua secara agamawi, supaya mereka menolak semua para bapata kerabas kopra dan mereka menolak dengan sungguh-sungguh di atas tanah Papua ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kau jamah setiap orang yang mendengar berita-berita ini sehingga haleluya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, tunduk dan menghormati kebenaran firman Tuhan sesungguhnya Bapak, sehingga mereka dan umat Tuhan tidak melakukan di luar apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih.